bukan juga bisa. Bisa terlepas dari keluarga, bisa salaman sampai ke sana dan kembali lagi. Ada orang-orang tua di sini, bisa salam dengan mereka. Mana panitia? Panitia coba salaman dulu. Panitia yang bergerak salaman dengan semua orang yang ada hadir saat ini. Panitia jalan. Panitia week 3 ya. Seluruh week 3 coba salaman. Jangan pada lingkaran itu saja, bisa bergerak ke sana. Kan biasa sungkeman itu anak-anak muda cari orang tua. Jadi orang tua duduk di mana, anak-anak bisa ke situ. Sudah? Mari kita nyanyi lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Taruh Alkitabnya. Taruh Alkitabnya dulu. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia. Berjabat tangan. Berjabat tangan semua. Senyum gembira. Senyum itu jangan hanya giginya yang kelihatan, tapi senyum yang sungguh-sungguh. Coba kasih sungguh-sungguh keluar itu senyumnya, sambil mukanya melihat orang yang saya mau salaman dengan dia. Siap? Kita siap ya? Agak cepat. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia. Berjabat tangan semua. Senyum gembira, senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, belum ada tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua. Senyum gembira. Ini Siang ini agak susah kita. Bagaimana mengenal kuasa Allah? Bagaimana orang percaya itu mengenal kuasa Allah? Dan bagaimana mengenal kuasa Allah itu? Dalam bacaan kita, kuasa Allah dikenal dengan cara berdoa. Seseorang dapat mengenal kuasa Allah dengan cara ia berdoa. Bagaimana itu berdoa? Kalau memang doa itu sarana alat untuk kita mengenal kuasa Allah, maka sesungguhnya doa menjadi penting bagi orang percaya. Doa. Coba Bapak Ibu, siapa yang bisa menunjukkan sikap doa yang baik? Bagaimana cara berdoa? Anak-anak sekolah minggu kalau berdoa menyanyi dia bagaimana? Lipatlah tangan, tutup mata, lalu kita berdoa kepada. Doa itu kepada siapa? Anak-anak sekolah minggu. Kalau guru sekolah minggu mengajar kita, lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Jadi ketika kita berkata kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan siapa? Pertanyaan yang berikut, Tuhan siapa yang kita mau bicara dengan Dia, menyampaikan sesuatu kepada Dia? Tuhan siapa? Tuhan yang mana? Tuhan siapa? Tuhan yang mana? Itu tidak bisa kita. Saya tidak kenal Dia, saya tidak sayang Dia, saya tidak tahu Dia siapa, lalu saya bicara kepada Dia. Itu sulit. Itu sulit. Pemadam tugasnya api yang terbakar membakar sesuatu mereka yang Bapak Ibu kenal tugas mereka.
Di dalam doa kita harus kenal kepada siapa kita punya perhatian, fokus pikiran kita tertuju kepada siapa. Ya, kepada siapa? Coba tanya di kanan kirinya. Suami tanya istri, "Su kenal saya kan?" Belum. Anak-anak tanya orang tua, "Sudah kenal saya kah belum?" Coba bertanya, "Sudah kenalkah kita?" Kenal ini Bapak Ibu penting sekali, karena isinya kenal itu apa? Seseorang yang mengenal itu artinya orang itu dia menekuni, dia mengetahui, dia tahu siapa itu Allah, dia tahu siapa itu bapaknya, dia tahu itu siapa mamanya, ibunya, ayahnya, dia tahu siapa kakaknya, dia tahu siapa itu adiknya. Itu namanya kenal. Dia tahu dia kerja di mana, dia tahu gajinya berapa, itu kenal. Ya. Kalau kita kenal seseorang tapi kita tidak sungguh-sungguh mengenalnya secara pribadi, itu sepintas saja. Tahu dia, tahu. Kenal dia, tahu. Tinggal di mana, tidak tahu. Itu namanya kenal sepintas. Selamat Pak. Siapa yang datang dengan suami istri? Coba angkat tangan. Suaminya duduk dekat dengan istri. Salomo dengan ini. Coba berdiri. Coba kita tes. Kakak Salomo nih kenal kakak Mona. Kenal kan tidak? Mona, ada tai lalat di mukanya Salomo tidak? Sebelah mana? Dites tak? Betul Salomo. Sebelah mana? Kanan. Tai lalat saja. Tai lalat. Ada berapa tai lalat di situ? Yang kenal siapa? Mana kenal tidak? Ada berapa banyak tai lalat di tubuhnya Salomo? Ada tai lalat yang paling besar itu. Ada. Salomo kenal Mona. Ada berapa tai lalat di tubuhnya Mona? Banyak. Ya, tepuk tangan. Biasa kalau menangis itu berarti ada tanda-tanda sedih atau tanda-tanda yang lain. Tetapi hubungan itu dinamakan hubungan kita mengenal. Ya, mengenal suami istri bukan mengenal mereka secara sepintas. Orang tua tidak mengenal anak-anak sepintas. Ya, suami dan istri, orang tua dan anak mengenal secara mendalam istri suaminya, juga anak-anaknya. Kalau contoh kenal sepintas itu tetangga dengan kita. Kita tidak tahu tetangga punya rumah, apa kesenangannya, kita tidak tanya. Kalau kita dalam satu rumah tangga, maka kita mengenal. Tadi apa mengenal? Mengetahui, mendalami. Itu baru kenal. Sebab ada pepatah mengatakan, tak kenal, tak sayang. Tak mengenal, sayang tidak mungkin terjadi. Dalam mengenal, kita peduli. Isi dari mengenal itu ada pedulinya. Peduli itu rasa. Rasa cinta, rasa sedih, rasa gelisah, rasa marah. Itu semua ada dalam rasa mengenal. Dalam mengenal. Peduli, saya peduli dia karena saya sayang dia. Gitu toh. Saya kenal dia, saya menegur dia karena saya sayang dia. Ini rasa. Kita saling mengenal. Saya mempelajarinya. Saya tahu kapan titik tertentu kalau saya bicara dia menangis. Saya tahu kapan ketika saya butuh sesuatu, saya bicara kepadanya dan dia berikan sesuatu kepada saya. Saya tahu, itu namanya saya kenal. Anak perempuan
atau laki-laki, biasanya kalau kebutuhannya itu tidak terjawab, tidak selalu diberikan oleh ayahnya, atau sifat ayahnya yang sulit memberikan sesuatu kepada anak-anak, anak-anak pelajari kita Bapak Ibu. Ya, mereka tahu titik lemah di mana orang tua kemudian memberi sesuatu kepada kita, yaitu saat ada tamu, saat ada orang banyak, dia minta sesuatu kepada kita dan kemudian kita beri. Karena kita pun malu tahu kalau tidak beri ada orang kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Jadi marilah kita mengenal. Mengenal itu apa? Mengetahui. Mengenal itu apa? Mempedulikan, saling peduli. Mengenal itu apa? Saling mendalami perasaan satu dengan yang lain. Mengenal itu apa? Saling menekuni kehidupan bersama. Menekuni. Jadi kalau kemudian kita di sini diminta untuk kalau mau mengenal Allah, maka kita harus berjumpa dengan Dia di dalam doa. Maka itu artinya sebagai orang percaya, cara untuk kita mengetahui Allah hanya terjadi kalau kita berjumpa berulang-ulang kali dengan Dia di dalam doa. Di dalam doa. Siapa itu Allah kita? Dia baik atau tidak? Siapa Tuhan kita Yesus Kristus? Dia baik atau tidak? Siapa itu Roh Kudus? Dia baik atau tidak? Bapak Ibu, mari kita kenal Allah kita. Dengan kekuatan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita hari ini, kita diminta untuk pertama mengenal Allah kita itu siapa. Dalam pengakuan iman kita, kita berkata bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Allah itu pencipta makhluk hidup. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Berarti sesungguhnya Allah itu dalam menciptakan saya sebagai manusia, rupanya saya, sifatnya saya itu bisa sama dengan Allah. Sama dengan Allah. Itu yang pertama, kita kenal Allah. Yang kedua, kita mengenal Yesus Kristus. Siapa itu Yesus Kristus? Di dalam bacaan kita hari ini, Efesus pasal 1 ayat 15-23, Roh Kudus membantu kita mengenal Kristus. Siapa Kristus yang kita percaya? Dia adalah yang telah bangkit dari antara orang mati. Dia yang telah bangkit dari antara orang mati. Pentakosta itu terjadi setelah 50 hari dari kebangkitan Kristus. Pentakosta ini mendukung kabar tentang kebangkitan Kristus. Jadi kalau hari ini kita kumpul, tujuan kita bukan saja mengenal Roh Kudus, tapi kita sesungguhnya mau mengenal Kristus. Bapak Ibu dan saya percaya kepada Kristus. Kita ditebus dari dosa-dosa kita karena Kristus Yesus. Maka kita harus mengenal Kristus. Kepada Allah dosa kita diampuni. Perhatikan dalam perjanjian lama, ketika umat Israel berdosa kepada Allah, mereka diampuni. Ketika mereka bersalah kepada Kristus, Kristus pun mengampuni. Jadi dosa kepada Allah, dosa kepada Yesus Kristus, kita dapat diampuni. Siapa Roh Kudus sekarang Bapak Ibu? Roh Kudus adalah kuasa, kasih karunia. Wujudnya menjadi wujud roh. Dalam cerita Pentakosta, ia dilambangkan dengan api yang melambangkan semangat yang ada pada setiap murid-murid dan orang-orang percaya yang berkumpul di Yerusalem. Roh Kudus mewujudkan dirinya dalam bentuk roh. Dia datang sebagai janji dari yang Yesus berikan ketika dia naik ke surga. Aku akan memberikan rohku kepada kamu. Untuk apa Roh Kudus Bapak Ibu? Salah satu tugas Roh Kudus yaitu menguatkan kita sebagai orang percaya. Bukan saja menguatkan para murid,
tetapi menguatkan kita sebagai orang-orang percaya. Saya, Bapak Ibu, anak-anak, kita yang menjadi satu tubuh dengan Kristus, kita yang telah menjadi satu roh dengan Kristus, kita yang telah menjadi satu iman, kita yang telah menjadi satu baptisan, kita dikuatkan dengan Roh Kudus ini. Kita tidak bisa berkata kita satu tubuh dengan Kristus, ya. Ini disebut dalam pelajaran teologi sebagai corpus Christianum, bahwa ketika tubuh saya ini siapa? Saya ini tubuhnya Kristus. Saya, coba tunjuk diri kita masing-masing. Siapa saya? Saya tubuh Kristus. Coba bilang dan suara yang keras. Saya ini siapa? Saya tubuh Kristus. Anak-anak, siapa saya? Saya tubuh Kristus. Bapak-bapak, siapa saya? Saya tubuh Kristus. Bapak Ibu yang sudah sini kan menikmati apa pada meja perjamuan? Tubuh dan darah. Kalau saya tubuh Kristus, maka saya menikmati tubuhnya, dan tubuh saya pun dipakai olehnya. Kalau saya ini tubuh Kristus, maka darah Kristus tercurah pada saya menikmati darah Kristus, dan darah saya pun dipakai oleh Kristus. Tubuh saya dipakai oleh Kristus, jiwa saya juga dipakai oleh Kristus. Jadi keseluruhan hidup saya sebagai orang yang percaya, orang-orang yang kudus, itu dipakai oleh Kristus. Bapak Ibu ingat bahwa dosa kepada Roh Kudus itu tidak diampuni. Dosa kepada Roh Kudus itu tidak diampuni. Artinya melawan kepada Roh Kudus itu kita tidak diampuni dosanya. Tapi kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, kita diampuni. Bapak Ibu, coba tanya ke sebelah kanan kiri. Adakah kuasa Roh Kudus dalam diri kita masing-masing? Adakah kuasa Roh Kudus dalam diri kita? Adakah kuasa Roh Kudus itu dalam diri kita? Karena tadi saya tubuh Kristus. Karena Kristus tahu bahwa kita adalah tubuh Kristus yang jasmani di dalam dunia. Pekerjaan pekabaran Injil itu menggunakan tubuh Kristus dalam dunia, yaitu kita, saudara dan saya. Maka tubuh Kristus dalam dunia ini memiliki rasa berdosa, memiliki rasa bersalah. Kalau Kristus sempurna, saya tidak. Tetapi saya dipilih, dipanggil oleh Kristus supaya saya menjadi tubuh Kristusnya, sama dengan dia dalam fisik jasmani. Jadi sesungguhnya ketika Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita, Bapak Ibu, tubuh kita yang jasmani itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus memakai tubuh saya yang jasmani yang kurang sempurna ini untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di muka bumi. Jadi ternyata, coba bilang kepada kanan kiri, apa? Kita semua penting. Penting untuk siapa? Penting untuk Kristus. Kita semuanya penting untuk Kristus, pada Bapak Ibu, pada kita sebagai persekutuan jemaat. Jadi saya, pribadi saya, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang muda, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita sebagai satu keluarga tubuh Kristus yang penting bagi Kristus. Kita penting, sekali lagi kita penting. Mengapa kita penting? Orang yang berkata bahwa dia penting bagi Kristus, itu berarti orang yang sudah mengenal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau saya berkata saya penting bagi Kristus, itu artinya saya sudah sungguh-sungguh mengenal Allah, mengenal Kristus, dan mengenal Roh Kudus. Seorang yang mengenal Allah, seorang yang mengenal Kristus, seorang yang mengenal Roh Kudus, dia tahu dia siapa. Amin ya? Saya tahu saya siapa. Sebab itu Bapak Ibu, menarik sekali pada ayat 19. Mari kita baca sama-sama ayat 19.
ayat 20, ayat 21. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Kalau kita percaya, maka hebatlah kuasa Tuhan yang ada pada kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kekuatan kuasa orang percaya bukan berasal dari dirinya, tetapi dari 3 nama yang diberikan kepadanya. Karena kita satu baptisan, maka baptisan yang kita terima adalah di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Ketiga itu menjadi kuasa dalam diri kita. Kapan saja sesungguhnya Bapak Ibu bisa pakai kuasa itu, kalau mau. Kalau kita mau menghadapi kehidupan dengan 3 nama itu, Bapak Ibu pasti berhasil. Kenapa? Karena itu kuasa yang dikasih ke kita. Warisan kita sebagai orang percaya yaitu warisan pemberian kuasa Allah lewat gelar nama Kristus. Ya, nama Allah, nama Kristus, nama Roh Kudus. Itu warisan yang paling berharga. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita, ayat 19, yang percaya. Jadi kuasa itu hanya berlaku terjadi kalau percaya. Kalau tidak percaya, kuasa itu tidak berlaku. Kalau tidak percaya, kuasa itu tidak berlaku. Tapi kalau percaya, kuasa itu berlaku. Kuasanya siapa? Kuasanya Allah. Kuasanya siapa? Kuasanya Yesus. Kuasanya siapa? Kuasanya Roh Kudus. Ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Jadi pusat perubahan dunia, pusat perubahan kita, perubahan dalam hidup manusia itu terpusat kepada Kristus. Allah mengerjakan perubahan di dalam dunia melewati atau melalui Kristus. Kita sebenarnya tidak susah mengenal Kristus karena kita sudah percaya. Yang susah mengenal Kristus itu orang di luar kita, Bapak Ibu. Tapi kalau kita sebagai orang percaya sebenarnya tidak perlu susah-susah mengenal Kristus. Kenapa? Karena bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti. Karena Roh Allah ada di saya, jadi saya mengenal Kristus itu gampang, tidak sulit. Yang sulit adalah orang yang tidak ada di dalam Kristus. Dia sulit mengenal Kristus. Ya, sulit mengenal Kristus. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, hanya satu, ada kebangkitan dari antara orang mati, dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Siapa Kristus? Orang yang mati. Siapa Kristus? Orang yang bangkit. Siapa Kristus? Yang lewat kebangkitannya dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu, ini kemuliaan Allah. Kita sungguh bersuka cita kita mengenal Allah yang lewat Kristus. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapanya. Kita bukan percaya kepada jabatan, kita bukan percaya kepada nama-nama lain yang matinya terjadi, bangkitnya tidak, ya, dan duduk di sebelah kanan Bapa putih, tidak. Tapi kita percaya kepada orang yang mati, kepada Yesus Kristus yang bangkit, Yesus Kristus yang naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, dan tidak meninggalkan kita tetapi menganugerahkan Roh Kudus kepada kita. Itu luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lebih kuat. Ayat yang ke-21, Bapak. Tuhanku berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras, rela titiknya menimpa hati kami yang lemas. Aku pun dan menimpa aku pun, Bapa kami jangan
lalu, ampunkanlah dosaku. Aku pun ingat akan Allah yang berikan kasih aku. Juru selamat diselamatkanku. Aku pun damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.